don't fear the snarl or the bedstead shake. The physical toll is a risk I'll take, but it's the quiet erosion, the unseen cost, where the lines of the cell are slowly lost. It's the residue left when the room goes cold, a shadow that clings to a weary soul. It's the invisible risk, the stain on the breath, a lingering echo of a dance with death. You can wash the water and burn the light, but you can't scrub the dark from your dreams at night. The danger isn't what's screaming in the heart, it's the silence that gathers when the demons fall. Like a worn out shroud. And I begin. It's a secondary birth. Welcome back to Agus Summit 369 channel. Selamat malam para subscriber Agus Summit 39. Malam ini saya berada di lokasi Sendang Kamal, tapi saat saya berdiri di sini adalah di pemakaman Sendang Kamal. Nah, ini adalah kompleks pemakaman. Malam ini saya akan mengeksplor Sendang Kamal, yaitu tempat pemandian para kerajaan di zaman kerajaan Dharma Wangsa, kira-kira pada abad ke-10. Nah, ini ke depan ya adalah menuju ke Sendang Kamal. Kita akan jalan ke sana. Oh ya, lokasi ini berada di Sendang Kamal, Kecamatan Keraton, Mauspati atau Kabupaten Magetan. Saya datang dari jauh-jauh dari Bekasi, mampir sejenak satu malam untuk mengekspor tempat situs ya yang terkenal dengan Sendang Kamal, situs Sendang Kamal. Ada banyak cerita di sana. Mari ya kita mulai saja. Mudah-mudahan malam ini sukses, dan saya mohon para subscriber Agus Summit 39 doanya agar solo explore malam ini berjalan dengan lancar. Oke, you coming with me. Kira-kira ada 20 meter menuju gerbang situs Sendang Kamal ini ya. Mudah-mudahan artinya mendapatkan fenomena goib ya, apa kita bilang paranormal activity. Dan di sini kanan kiri saya adalah sawah yang kebetulan sudah musim panen.
ke depan pintu gerbangnya. Malam ini kira-kira jam 12 ya, kita mulai start. Dan udaranya sangat kencang sekali, sedikit dingin. Nah, kita mulai di depan gapuranya. Prasasti Sendang Kamal atau Inscription Stone. Nah, kita akan mulai lihat gapuranya dulu. Kita masuk. Assalamualaikum ya sahibul wilayah. Sekarang sudah ada jondol. Oke, masuk ke dalam. Perlu agak terang sedikit. Ini kalau siang ada pasar tradisional. Assalamualaikum. Ini dia Sendang Kamal. Sendang Kamal ini ada dua zaman ya, yang dikenal sebagai prasasti batu ya. Sebetulnya ada 4 ya batu yang ada di sini. Yang satu sudah dipindahkan ke Museum Nasional Indonesia di Jakarta. Yang sisanya ini 3. Coba kita lihat dulu ya. Ini konon pada zaman dulu ya pernah dipindahkan pada masa zaman Belanda, tidak pernah sukses. Sekali sukses, batu yang 3 ini prasasti kembali lagi ke tempat ini ya. Konon ceritanya pernah dipindahkan, cuman kembali lagi, dan rumor yang terdengar adalah bahwa batu-batu ini kembali. Kita akan lihat dulu bangunan yang ada di dalam. Mudah-mudahan nggak dikunci. Nah, ini adalah pohon beringin yang besar sekali, yang menjaga wilayah ini. Pohon beringin besar. Dan kita akan masuk ke, coba eksplor, masuk ke bangunan. Assalamualaikum. Ini adalah bangunan sisa bangunan kolonial Belanda yang dibangun oleh Belanda sebagai pemandian, dan ini adalah kamar-kamar untuk ganti. Saya akan masuk ke dalam, kita cek. Assalamualaikum. Ini adalah kamar gantinya.
Masya Allah, sisa kamar ganti. Nah, sebelah ini auranya masih kental sekali. Nah, sahabat Agus Summit 39, mungkin kalau ada waktu bisa berkunjung. Ini adalah kolam renang zaman dahulu pada zaman kerajaan Dharma Wangsa ya, sebagai pemandian kerajaan. Coba kita akan turun, kita eksplor. Assalamualaikum. Ini salah satu ruangnya untuk ruang ganti pakaian. Bangunan ini dibangun pada masa kolonial Belanda ya, abad ke-20. Dan ini, assalamualaikum, masih dipakai untuk ritual ya. Dan ini saya lihat ada terowongan ya, terowongan yang menuju ke arah, saya kurang tahu arah mana, tapi masih ada terowongannya ini, terowongan bawah tanah ya, mulai dari sini kira-kira. Oke. Kita akan mutarin kolam renangnya. Dulu ini lokasi dibangun pada zaman kerajaan Dharma Wangsa sebagai pemandian kerajaan. Ya sahabat Agus Summit 39, kita akan keliling kolam renang ini ya. Mungkin bagi kawan-kawan di luar sana bisa juga melihat suasana malam hari ya. Kebetulan ini adalah pas bulan purnama ya, di atas ini terang sekali. Oke, kita mulai jalan. Ini adalah pohon jeruk, pohon Kamboja. Kalau hari Minggu biasanya ini rame, banyak pengunjung ya, untuk santai dan berbelanja, makan dan minum. Ada pasarnya setiap hari Minggu. Ini acaranya. Kalau siang hari adem ya. Nah, terlihat dari sini sisa bangunannya megah sekali. Kita ke ujung. Nah, ini sudut belakang sebelah kanan.
tumbuhan. Ini pohon, namanya pohon low ya. Pohon low itu biasa digunakan pada zaman dulu itu sebagai tempat meditasi ya, meditasi orang-orang zaman dahulu pada masa Hindu. Ini adalah pojok paling kanan, dan di sini memang lebih kental ya, auranya kental sekali. Bagi kawan-kawan yang bisa melihat ya, silahkan komen di kolom komentar. Masih ditumbuhi pohon-pohon bambu, rumpun bambu. Kolamnya tenang. Pohon belimbing, pohon jambu. Assalamualaikum. Ini salah satu ruangan yang di samping ya, samping kiri. Kita sudah memutari kolam renang, dan akan kita lihat dari sisi bangunannya. Ini keseluruhan kolam renangnya. Oke. Malam ini tidak ada aktivitas yang terlalu menonjol, karena sengaja saya tidak mengusiknya, dan mudah-mudahan tidak terusik dengan keadaan dan kedatangan saya, karena saya datang dengan damai hanya untuk mengambil gambar sebagai dokumentasi. Oke, saya kira cukup. Kita kembali keluar lagi. Akan mengambil keseluruhan gambar. Anginnya besar sekali,
kawan. Dan ini adalah bulan purnama di atas. Bisa Anda lihat. Dan untuk sejarah yang mendetail silakan nanti dibaca di deskripsinya. Dan ini adalah penampakan batu yang 3 ini yang tidak bisa dipindahkan kemana-mana. Ya, sekali pernah dipindahkan kembali lagi. Ini saya pernah ditulis-tulis sama orang yang tidak bertanggung jawab, menulis-nulis grafiti. Oke. Saya kira cukup. Ya, demikianlah sekilas eksplorasi Solo Explore ya, karena kru Agus sampai 39 ada di kampung halaman, jadi tidak bisa membawa kru sepenuhnya. Ini hanya adalah pembukaan ya, bagi kawan-kawan yang mau ingin tahu sejarah detail akan saya tulis di deskripsi ini. Oke, baiklah, cukup sekian. Dan jangan lupa kawan-kawan yang belum subscribe ya, like, share, dan berikan saran, apa saja sarannya yang membangun. Dan jika kawan-kawan bisa melihatnya, tulis di komen ya, mungkin akan kita tindak lanjuti. Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the residue left when the room goes cold, a shadow that clings to a weary soul. It's the invisible risk, the stain on the breath, a lingering echo of a dance with death. You can wash the water and burn the light, but you can't scrub the dark from your dreams at night. The danger isn't what's screaming in the heart, it's the silence that gathers when the demons fall. Like a worn out shroud, I hear the whispers even in a crowd, a fracture in the spirit that no prayer can mend, wondering where the host ends and I begin. It's a secondary